Berarti keisengannya tuh dari kecil ya? Iseng dan konyol dan jahil kamu itu dari kecil? Karena mungkin punya 3 abang kali ya. Oh iya. Oh dijailin gitu ya? Aku jadi aku harus balas dendam ke orang lain gitu. Oh, Pelampiasan. Jadi pelampiasan ke temen-temennya. Makasih ya kepada 3 abang Fuji ini pelampiasan ke kita. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan memulai semacam podcast, tapi ini lebih ke obrolan santai antara kita berlima. Itu makan benar? Iya betul. Antara Nata, aku, Om Irsan, Anjani, dan Susi. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang kehidupan. Siapa tahu kalian ada yang relate dengan kehidupan kita, karena aku kan udah tahu banyak lah tentang kehidupan Nata, Anjani, Susi, Om Irsan juga. Semenjak 6 hari kita bersama, aku udah tahu lah beberapa hal yang terjadi di hidup Om Irsan. Dan kita tuh ternyata beda-beda banget, bahkan permasalahan hidup kita tuh sangat teramat beda, tapi konteksnya masih sama juga gitu loh. Ada tentang kehilangan, tentang love life, semuanya sama. Jadi siapa tahu kalian ada yang relate, tonton sampai habis. Dimulai dari siapa? Dari Om Irsan gak sih? Apa ya? Oke, mungkin mau kegagalan apa aja kalau bagi Om Irsan sih intinya bukan masalah seberapa berat gagalnya ya. Kayak misalnya Om pernah gagal nikah, ya kan? Terus kemudian dalam gagal berbisnis, pernah juga. Atau gagal cari kerja, juga susah banget tuh cari kerjaan gitu ya. Tetapi yang bagi Om tuh, yang penting tuh gimana cara memaknai kegagalan tuh supaya bisa bangkit lagi aja. Gitu, jadi kayak misalkan contoh nih, Om kayak gagal nikah, terus kayak jadinya akhirnya tertutup dan nggak pengen kayak buka hati baru gitu. Kayak trauma gitu, karena sebulan sebelumnya, sebelum pernikahan tuh kayak diselingkuhin gitu. Terus kayak diselingkuhin kayak gimana Om? Udah pengen nikah? Udah nikah, belum, udah mau nikah tahun 2007. 2017. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Terus kemudian sebulan udah mau nikah? Semua udah disiapin nih, gedung semuanya. Udah semua. Udah prewednya juga udah ada foto-fotonya. Undangan udah sebar? Oh, belum sebar, baru cetak. Hampir. Cuman ya ternyata udah. Udah dibayar semua deh, DP, gedung semuanya. Terus sebulan sebelumnya ternyata selingkuh ke Amerika sama mantannya gitu. Kok bisa ke Amerika sama mantannya? Om nggak tahu Om? Om tahu. Enggak, minta izin. Minta izin. Isinya apa? Amerika dulu untuk solo traveling, kan nggak ngomong sama mantannya. Oh, dia bilangnya solo traveling. Iya, tapi ini harus di-cut kan sih? Takutnya shit lah. Ini perempuan jahat lah, kalau emang nggak mau nikah bilang. Jangan kayak gitu, udah cetak undangan. Mana udah pakai cetak undangan lagi, udah bayar gedung. Udah mahal bikin sakit hati. Tapi udah baik-baik kok, udah baik-baik. Udah temenan. Cuman ya bisa sih Om? Ya kan Om ya, menurut Om tuh apa ya, yang paling penting tuh forgiving nggak sih? Jadi kalau memaafkan gitu, Om tuh yakin banget gitu. Maksudnya ketika kita bisa maafin orang lain, itu sebenarnya buat diri kita. Om tahu gimana Om kalau dia maafkan ceweknya? Tahu dari mana ya? Kepo Instagram mantannya, kok ternyata di tempat yang sama lagi di Amerika gitu. Oh, tapi nggak ada foto bareng? Ada. Jadi ya akhirnya ngaku. Nggak, jadi di posting tuh? Iya, jadi akhirnya ngaku Instagram lah. di private? Ada pakai inilah fake account. Aduh, boleh fokusnya yang lain. Tapi lucu ya. It's called gimmick. This is apa yang netizen Indonesia kan. Gak ada bakat bro amat, ini kalian tonton juga. Nanti malah membuat orang terinspirasi untuk selingkuh sebelum menikah. Jangan gitu bagus. Aduh. Ada. Tapi nikah nggak Om itu? Mantan Om sama Enggak. Om mau jadi. putusnya gimana Om? Kalau aku sih udah aku banting HP. Sialan lo ya. Enggak, tapi waktu itu Omnya tuh dilema juga. Disuruh ganti sih biayanya. Dilema. Enggak Om enggak minta ganti rugi sih. Enggak, kalau misalnya batal nikah tapi dia nggak selingkuh, oke, fine. Iya. Ini udah selingkuh, aku kesel sih Om. Om malah kayak ya udah kalau mau kamu nikah sama dia ya udah deh terusin aja Om kayak gitu. Gitu ya, lanjutin aja. Ya tadi kan forgiving aja, maksudnya maafin aja, maksudnya Om yakin ibaratnya kalau Om bisa maafin mantan Om bisa move on gitu. Bisnisnya apa aja sih Om? Bisnisnya ada ngajar, training, lembaga pelatihan. Outsourcing gitu ya? Perusahaan outsourcing yang penempatan kerja. Kayak bikin job fair gitu. Terus itu ada perusahaan legalitas, tapi sekarang lagi fokusnya bermusik.
Udah legal nih. Legalitas mau bikin PT CV? Oh. Udah. Udah. Terus apa lagi, Om? Gitu. Udah tadi lagi banyaknya lagi bermusik sekarang kan, pakai Irsan, makanya tadi bikin musik video kan. Kan itu bisnisnya banyak banget. Pernah gak sih kayak dikhianatin sama orang, ditipu lah? Karena aku jujur, aku pernah digituin sama orang tuh sakit banget. Sakit ya, Apalagi terutama. Om kan, pengalaman Om kan harusnya lebih banyak. Dan bidangnya itu banyak banget. Kan bidangnya cuma iya, influencer benar. ya, satu Iya, iya. cukup. Om pernah bener-bener ditipu ama yang paling terdekat, yaitu adik sepupu Om sendiri yang jadi asisten Om, dan Masih ini baru saudara gue masih lagi. saudara Omnya Jani juga. Dan itu jadi pada saat Om bangun cari ilmu, dia jadi asisten Cari Om. ilmu itu adalah Lembaga pelatihan prakerja. Kalian bisa lihat di Instagram ya guys. Cariilmu.co.id. Nah, itu Om ya karena adik sepupu terus kayak pengen bantu, terus dia benar-benar jadi asisten supir Om, tahu ya semua akses pribadi jadinya, mau nomor rekening dan sebagainya gitu ya. Nah, sampai akhirnya Om percayakan dia tuh sebagai ya selain asisten juga Finance. megang alat-alat kayak alat-alat kamera, syuting gitu ya. Terus sampai akhirnya ada laporan dari timnya Om kalau alat-alat ini kayak kamera gitu ya, lampu atau laptop dan sebagainya itu nggak ada di kantor, katanya ada di rumahnya. Terus kemudian di push sampai akhirnya ternyata alat-alat itu semuanya dijual dan digade, dan nilainya itu cukup besar. Sampai berapa tuh? Sebut aja lah. Berapa ya, 60 juta 70 jutaan lah Itu gitu. tahun berapa Om? Setahun lalu Tahun lalu. gitu, sampai akhirnya Om memaksa dia untuk ngaku, sampai akhirnya dia ngaku dia emang mencuri gitu ya, mencuri peralatan-peralatan itu karena terpaksa. Dan ternyata nggak cuma itu, setelah itu dia pakai pinjol pakai namanya Om. KTP. KTP, iya, karena kita mirip kan. Apa namanya? KTP gue dilihat ya semua ya. Iya. Jadi dia bener-bener nggak cuma sekali. Jadi tiba-tiba ada kayak yang debt collector ya, yang nagih ke perusahaan Om untuk Om bayar, padahal terus pas dicek ternyata handphonenya nomor handphone dia gitu. Dan itu terjadi terus bukan Om sekali, kecat dua kali, sama tiga OJK kali. nggak, Om? Nama Iya, Om? langsung Om kan langsung minta di clean dibersihkan kan namanya kan. Tapi Serem banget ya. tapi itu terjadi sampai 3 kali 4 kali. Jadi Om tuh sabar. Masih oke, jangan gitu lagi, tapi dia udah 2 kali 3 kali harus ada efek polisinya baru berhenti. Om Gitu. Akhirnya penjarain. Tapi lebih ke laporin ke polisi. Sebenarnya untuk membuat orangnya jerak. Jadi antara Om pengen mendidik ya. Karena kalau Om memaafkan langsung, dia nggak akan berubah gitu. Tapi di satu sisi Om terluka. Karena kan orang terdekat banget, adik sepupu gitu. Jadi sakit banget, dan di situasi emang dia lagi membutuhkan juga. Maksudnya dalam artian susah juga gitu. Jadi Om tuh, tapi sayangnya Om kecewa sekarang. Sayang kenapa? Karena dia memilih untuk nggak mau berani bertanggung jawab. Ketika udah dilaporin polisi, kabur. Kabur, dan itu kaburnya udah setahun. Aduh, relate banget lagi. Ada yang kabur tapi masih party. Ya. Aduh, relate. Makanya kita banyak relate-nya sih, ceritanya. Cuak. Kayak gitu ya. Tapi ya Om sekarang berpikir ya udah sekarang lebih hati-hati aja dalam ya misalkan percaya ke orang terdekat gitu ya, saudara tetap harus ada kontrol ya. Karena mungkin kemarin sebelumnya ketika aman kok ada di rumah, padahal sebenarnya tinggal dikontrol aja, mana kan gitu kan. Kalau tahu ada kontrolnya kan bisa tahu lebih cepat gitu. Jadi emang ya sekarang tetap harus punya kontrol, tapi juga jangan jadi pribadi yang akhirnya nggak percaya sama siapapun. Itu jadinya kan merugikan kita juga gitu. Jadi tambahin kontrolnya aja. Jadi ada istilahnya kalau di dunia pekerjaan tuh trust is good, with control better. Jadi kita percaya sama orang itu bagus, tapi dengan adanya kontrol itu jadi lebih baik gitu. Nah, itu sih. Aku trust issue-an lagi. Tidak baik banget tuh. Iya. Kontrol aja, tambahin kontrolnya. Tapi tetap percaya sama orang. Om cari ilmu itu mulai dari tahun kapan sih Om? Pas waktu Om di PHK dari karyawan ketika sakit, Om kan tadi bilang ada penyakit ya, 9 bulan. Jadi waktu itu di PHK Omnya tahun 2018. Terus akhirnya Om bangun cari ilmu tahun 2018. Jadi udah 6 tahun. 2018 gue baru lulus SMP. SMP. SMP Masih lagi kelas 1 SMP. Iya. SMA. Saat itu belum banyak lembaga pelatihan kayak cari ilmu, karena banyaknya yang kayak ini loh, yang SD, SMP, SMA. Jadi belum ada yang adult learning, belum ada yang Oh, pendidikan. cari ilmu itu bukan buat SD? Bukan. Untuk yang orang dewasa. Jadi kalau misalkan Fuji mau belajar digital marketing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus kemudian mau jadi belajar Excel, mau jadi petani, mau jadi makeup artist, mau jadi content creator, itu semuanya
semuanya ada lengkap gitu dan ini kita maaf ya, aku potong sedikit. Iya. Aku kira, boleh gak sih sebut? Boleh dong. Aku kira tuh cari ilmu itu semacam kayak apa namanya, kayak ruang guru. ruang guru atau enggak kayak di Google tuh apa namanya, Brainly. Yang Yang SD kayak kita SMP nanya apa, SMA. nanti ada jawaban Iya. apa, atau enggak kayak SD, SMP, SMA. Jadi kayak gitu, Bukan. cari Les ilmu. online, Ini kirain adapt kayak learning. online. Lebih adapt learning, makanya cari kerja, makanya penempatan itu jadi buat kerja. orang gede ya, biasanya Orang gede, orang lulus bener. SMA. Yang udah lulus SMA atau lulus Bisa kuliah. cari kerja juga di situ apa kayak bener-bener kita makanya ada konsepnya tuh nggak kayak yang kebanyakan cuman training udah selesai, tapi setelah training tuh ada bantuan untuk misalkan dibantu untuk penempatan kerjanya. ada training. Misalkan belajar ngambil training atau ngambil kelas di kita, tapi ada bantuan untuk penempatan kerja gitu. Karena Berarti nyediain kelas-kelas, misalnya sekaligus kelas nih. Itu online apa offline? ada yang online video, ada yang webinar, ada juga yang offline juga. Oh, ada juga yang offline. juga, Jadi kita ambil contoh nih, aku ambil kelas di cari ilmu, habis itu udah selesai. Habis itu selesai dari situ, Om tuh ada kayak event, misalkan bikin job fair nanti tanggal adalah bulan Maret, Om bikin job fair untuk yang para peserta trainingnya itu untuk gimana caranya mereka bisa dapat kerja, pastinya akan lebih diprioritasin gitu. Kenapa? Karena dia udah tervalidasi training tapi gitu. dapat sertifikat gitu gak sih? Dapat Selesai- dong. selesai training Dapat. gitu? Sama kayak kita kemarin abis terbang dapat sertifikat. Oh iya. Iya kayak misalnya kalau misalnya pengen, ini yang aku tahu ya, misalnya Iya. kan biasanya orang-orang awam tuh taunya kalau misalnya pengen jadi barista kan ya, Iya. barista tuh kan kadang harus ada sertifikat dulu tuh Bener. kalau dia udah bisa Makeup ke artist kelas. pun Berarti nanti kalau dapat sertifikat, dan itu kalau misalnya kita pengen daftar ke coffee shop kan lebih gampang ya. Bener. kan? Lebih dipercaya, lebih prioritas lah itu. Tuh. Lebih dapat Itu akreditasinya guys, gitu. kalau misalnya kalian pengen cari ilmu, beneran cari ilmu, bisa dicari ilmu di Bener banget. Coach Isan. Iya, Coach di Coach Ican. Irsan. Selain cari ilmu ada apa lagi Om? Fokusnya lebih ke situ sih, sama musik tentunya. Musik ya? Om sekarang bermusik banget. Kenapa musik? Karena apa ya, Om itu udah passion banget dari kecil sih. Udah suka nyanyi Om. Suka Sama nyanyi. ya kayak ini ya. Nah ini bener. Ponakannya dari bro. Gitar, nyanyi juga bagus banget kan kemarin di bis. Bisa. Om juga bikin buku ya? Nah Buku itu apa sih, Om? bukunya ini namanya judulnya Forgiving atau Memaafkan. Jadi ini tentang Nih kisah Om Irsan masih Om. kurus guys. Asli ganteng banget ya bro. Ganteng banget bro. Iya. Jadi tentang ini sih, tentang Om dan Grieving bukan sih, Om? iya, tentang Karena kan kita kehilangan, sempet ngobrol ya. bener, tentang kehilangan. Coba dong Om ceritain kehilangan apa sih Om? Oh iya, belum cerita tadi yang kehilangan ya. Tipis-tipis aja, tipis-tipis saja. Oke, kehilangan. Jadi pas abis almarhumah mamahnya Anjani meninggal tahun 2007. November ya. Waktu itu bulan apa ya kalau November ya? Sorry bukan, Itu Maret. kakek nenek aku. Bulan Juni. Juni benar. Nah, abis itu kayak karena mamahku itu tantenya Anjani yang paling deket gitu ya. Jadi nggak lama waktu itu juga meninggal gitu Desember 2007. Itu gara-gara ada di tahun yang sama karena ada maling masuk ke rumah. Terus kemudian menyerang almarhumah mamah dan papa masih hidup ya. Tapi dua-duanya kena serang gitu. Tapi almarhumah mama itu jam 2 pagi. Jadi 27 Desember 2007. Jadi Om tuh lagi di kamarnya almarhumah mama. Tukeran kamar. Tukeran. Tumben, Malam-malam tukeran. lagi tukeran. Tukeran. Sebenarnya malingnya masuknya dari kamar Om yang di atas. Jadi kalau misalkan Om dari manjat pohon. jadi 2 lantai, tapi di 2 lantai itu malingnya masuknya dari atas, balkon atas. Nah, dan balkon atas itu sebenarnya kamar Om langsung. Nah, itu di situ, tapi lagi tukeran kamar. Jadi Om tuh sebenarnya ada penyesalan, aduh kenapa bukan Om aja. Ada rasa penyesalan sama kayak aku ngeliat gitu. abang aku sih ya. Bener, pulang jadi demi ulang tahun aku. sampai akhirnya ya udah nggak selamat, almarhumah mama. Terus kemudian yang diambil tadi barang-barang paling cuman kunci mobil gitu, paling mobilnya nggak diambil. Terus kemudian handphone yang zaman dulu gitu ya, karena mau menghilangkan barang-barang bukti. Terus kemudian ya udah Om akhirnya selama bertahun-tahun tuh kayak menghabiskan energi ke hal yang lain gitu, kerja gitu. Padahal sebenarnya di dalam tuh belum ikhlas. rapuh gitu, belum ikhlas gitu. Karena berusaha untuk kuat terus. Kalau aku ngaku aku belum ikhlas, dikit. Iya, jadi ya udah sampai akhirnya ada tadi cobaan kena gagal nikah atau dan sebagainya. Akhirnya umur 35 tuh drop kayak bener-bener yang lumpuh terus itu tadi. Ya sampai akhirnya makanya kenapa bikin buku Forgiving itu sebenarnya bagian dari penyembuhan diri. Kalau Om tuh oh ya ini saatnya untuk berbagi cerita, untuk embrace
embrace menghadapi gue tuh sakit dari kecil, gue tuh sebenarnya nggak sempurna gitu, gue banyak banget kurangnya. Ini bagian terapi sebenarnya bikin buku waktu itu. Terus kemudian ya sampai akhirnya di PHK, modal PHK-nya bangun cari ilmu, ya alhamdulillah cari ilmunya ini berkembang. Yang Om tadi sebenarnya butuh dibantu. Om tuh kayak sebenarnya di posisi mungkin kayak Nata yang tadi gitu, yang dimana dalam artian bisa dibilang kan baru kena PHK nggak ada kerjaan, terus kemudian dalam kondisi abis sakit, fisiknya juga nggak kuat, mau cari kerja lagi susah, umur juga saat itu udah 35, ya kan, terus kemudian tapi Om tuh punya visi misi dalam hidup, gimana caranya menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus kemudian orang-orang di sekitar Om bilang, Om tuh jago ngajar. Gitu. Nah, karena jago ngajar, walaupun Om tadinya background-nya bukan di guru, bukan trainer, Om memberanikan diri jadi trainer, buka lembaga pelatihan sambil ngeliat potensi yang ada. Karena saat itu potensinya lembaga pelatihan tuh masih belum banyak, masih dikit. Yang adult tadi. Kalau pionir itu pasti pionir. Jadi Om salah satu yang pionir, iya, salah satu yang pertama gitu. Bahkan ya paling pertama lah sampai akhirnya Om yang paling dipercaya justru di program pemerintah prakerja tadi. Jadi akhirnya ya Om ngajar apa aja, digital marketing, belajar Excel dan sebagainya, sampai akhirnya ya kita dipercaya dan besar sampai sekarang. Dan Om akhirnya karena punya sumber daya yang lebih gitu, dan Om juga suka dengan musik, akhirnya Om bisa ngerjain sesuatu yang Om suka gitu. Gitu. Musik. Hobi tapi lama-lama pengen dibesarin lagi ya Om. Bener. Kenapa nggak jadi produser aja Om? Ada arahnya. ada niat. Ada niat sama tapi belum. Belum. Sekarang lagi mau eksistensi diri dulu untuk udah establishnya dulu. Branding Udah diri ada berapa dulu. lagu Om? Total sebenarnya bikin lagu tuh udah 20-an lagu. Udah banyak banget. Iya, cuma memang yang baru rilis baru 12. Cuman semuanya memang storytelling semua, cerita Om yang relate, yang pokoknya kuncinya Om tuh kalau membuat lagu tuh pasti dari diri sendiri yang kayaknya relate ke banyak orang, termasuk yang terserah kan. Yang terserah. Yang tentang sosial media. Terus yang tadi tuh yang kehilangan nyokap itu ada lagu Hilang yang kemarin itu juga yang tadi kita bahas yang tentang almarhumah mamah. Tapi ya banyak sih, jadi Omnya emang suka. Jadi tadinya tuh Om tuh bikin musik tuh hanya untuk diri sendiri, Uti. Jadi nggak yang pengen dipasarin. Jadi emang seneng aja berkarya, karena bagi Om tuh sekarang itu jadi kebutuhan untuk berseni gitu. Jadi udah kalau tiap ulang tahun Om pasti ngeluarin karya. Mau itu lagu baru gitu, kayak gitu-gitu. Serah kemarin. Kayak tahun lalu. Iya, Om harus Desember. menerima resiko kalau misalnya dilihat semua orang dan dinikmati oleh semua orang, Ada yang nggak suka. Ada yang menikmati itu. Bener. Ada yang suka. Kayak masakan aja. Iya, Kita bisa nih 4 orang bilang enak, 1 orang bilang enak. Iya, Bisa iya. menghasut 4 orang itu Iya, juga. benar. Ini yang masih Om pelajari sih. Makanya kemarin ini banget pas di Turki, ya mungkin boleh cerita itu ya kemarin ya. Mungkin karena Om background-nya itu adalah industri pelayanan service yang harus rating tuh harus bagus gitu ya. Nah, tapi kalau di industri entertainment, konten, musik, itu kan yang nggak suka kan banyak banget gitu. Nah, ternyata pas waktu Om kemarin di Terserah misalkan ya, yang nggak suka juga banyak, yang ngata-ngatain tuh banyak banget gitu ya. Jadi Om sempet lah kayak ada keraguan kayak ini Om bener nggak ya, maksudnya menjadi musisi gitu. Ada tuh, makanya sempat curhat juga sama Jani tuh malam-malam gitu. Kayak wah ya kan, dan kebetulan kalian juga lagi bareng-bareng, lagi deep talk juga ya. Terus sampai Om kayak lagi nggak tahu, lagi rapuh aja karena Om lagi berusaha untuk ini aja, nggak nyembunyiin, nggak mau sok kuat gitu loh. Gitu. Terus akhirnya waktu itu sih Om ngerasanya ini Om bener nggak sih ngelakuin, maksudnya mau bermusik, karena kalaupun maksudnya memasarkan musik ya, kalau bermusiknya sih tetap mau, tapi memasarkan yang menerima kalau orang nggak suka gitu, ngorbitnya gitu, itu sih. Cuman ya ternyata Uti ngasih nasihatnya bagus banget gitu ya, itu semua tergantung kitanya. Itu jam 2 pagi ya, Pak? Om tahu kan, jadi yang Jani ada itu cerita, terus aku kayak dia cerita, aku langsung pegang HP, aku ketik aja dulu kayak gini, kayak cerita, gue ketik, terus kayak, aduh, sempet ngeblank, terus kayak, aduh tadi sampai mana ya? Soalnya kalau misalnya aku pengen ngasih saran ke orang, itu benar-benar harus detik itu juga. 5 menit aku benar-benar udah kayak lupa lagi. lupa, walaupun nanti ada orang curhat sama aku langsung kayak, ngomong apa lagi ya? Dan pas kita cerita pun, kita kira dia diem aja tuh nggak Dia aja denger. karena nggak denger. Padahal dia tuh Aku udah ingat sambil ngetik, kalau enggak selesai dia cerita, aku udah lupa. Iya. Kayak sambil ngetik. Bahasa gue bener gak ya? Ini masalahnya orang gede yang aku chat, ini nggak sopan deh. Tapi nggak apa-apa deh, coba deh.
Aku ya Om belajar sih dari semuanya, dan yang Om inget itu adalah semuanya tuh hidup itu pilihan kita. Uti ngomong gitu, nasihatin. Jadi bisa memilih, kita tuh bisa milih, dan pilihlah yang paling bijak gitu. Karena ya kita bisa memilih untuk jadi bijaksana, bukan untuk berhenti malah gitu. Karena fokus sama yang suka juga aja sama kita Sebenarnya gitu. fokusnya tuh ke goalsnya aja Goalsnya, sih. Tapi bener. kalau misalnya goalsnya tuh nggak nyampe-nyampe ya, mungkin plan yang harus diubah. Caranya. Semuanya ya. Plannya, orangnya kayak apa, kayak semuanya harus diubah kalau misalnya nggak nyampe-nyampe gitu ke goalsnya gitu. Mungkin kalau misalnya Om nggak puas dengan apa yang Om dapatkan sekarang, mungkin ada yang harus diubah, atau enggak kalau misalnya udah diubah segala cara, mungkin mindset Om aja yang harus diubah dengan pandangan ke orang lain, ke netizen gitu. Benar. Dia tetap semangat Uti ya. bermusik ya Om, soalnya aku suka banget lagu. Terserah. Tapi si catching guys ya, bisa cek ke Thank you. Sangat-sangat easy listening. Gala aja udah hafal guys. Oh iya benar. Cuma butuh waktu kemarin 2 hari. 2 hari langsung hafal, bener. Oke, jadi buat kalian nih para Gen Z, ponakan-ponakan Om, jadi gitu ya ngomongnya ya. Ya intinya ya jalani aja kehidupan, berani gagal gitu, karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita memaknai kegagalan yang ada, bangkit lagi gitu ya. Terus kemudian tadi meng-quotes kata-kata Uti juga, fokus aja sama tujuannya mau apa gitu ya. Jadi kalau ada jalan yang nggak harus lurus, bisa belok-belok kiri kanan, ya paling yang diubah ya tadi Siapa caranya, tahu mindsetnya, muter balik dulu, mundur dulu gitu kan, ya it's okay. Jadi yang penting adalah kitanya terus berjuang dulu gitu ya, terus maju terus gitu. Nah, yang pasti dari Om sendiri ya dalam hidup tadi ya sering banget ngadepin kegagalan ya, termasuk kita juga, Om juga lagi berproses di musiknya gitu, karena emang Om tahu di dunia musik juga berbeda dari dunia yang Om bisnis sebelumnya gitu. Jadi ya jalani aja gitu. Jadi jangan lupa support tentunya ya musik-musik karya dari Irsan Musik nih, karena Uti, Nata, Jani, Susi dan semua yang di sini pada happy banget kalau teman-teman semua pada support, pada dengerin karya-karya lagu-lagunya. dari Om. Dan Irsan jangan lupa Music. juga kalau mau tahu lebih dalam tentang Om Irsan sebagai Coach Chan di Cari Ilmu, Om ada bukunya Forgiving, bisa beli juga loh. Ada di linknya di Shopee kalau nggak salah. Gitu, nanti ada deh. Linknya di sini. Oke. Gitu. Oke guys, paling segitu aja. Ini kita sudah jam 18.35. Bentar lagi bakal malam dan cuacanya semakin dingin, dan sebenarnya kaki aku ini udah aku umpetin deh tadi. Ya udah mulai dinginnya. Thank you banget Jangan ya. lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa buat follow Instagram Nata, aku, Om Irsan, Anjani, dan Susi di sini. Bye bye guys. Thank you semua. Bye. Thank you Uti, thank you Jani, thank you Smile. Susi.